Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi yang berperan sebagai mediator mengatakan perundingan mencatatkan kemajuan dalam mengidentifikasi tujuan bersama dan isu-isu teknis yang relevan. Pembicaraan pekan ini merupakan yang kedua setelah perundingan perdana di Muscat, Oman pada awal Februari. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kemajuan dalam pembicaraan lanjutan terkait program nuklir Iran. Kedua negara melanjutkan perbicaraan pekan ini di Jenewa, Swiss sebagai lanjutan pertemuan awal Februari lalu di Muscat, Oman. Amerika Serikat dan Iran mencapai kemajuan dalam pembicaraan terkait program nuklir di Iran. Adapun kedua negara melakukan perundingan tak langsung di Jenewa, Swiss pada pekan ini. Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi yang berperan sebagai mediator mengatakan perundingan mencatatkan kemajuan dalam mengidentifikasi tujuan bersama dan isu-isu teknis yang relevan. Pembicaraan pekan ini merupakan yang kedua setelah perundingan perdana di Muscat, Oman pada awal Februari, di mana pada Amerika Serikat dan Iran pada saat itu berkomitmen untuk melanjutkan negosiasi dan menyiapkan draft kesepakatan. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis dapat mencapai kesepakatan dengan Iran. Namun Trump sebelumnya mengancam akan melancarkan operasi militer terhadap Iran jika perundingan gagal mencapai kesepakatan. President, following your meeting with Prime Minister Netanyahu yesterday, has your thinking changed at all as it relates to these negotiations with Iran? No, we have to make a deal. With Iran? We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them in the back. Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropanya mencurigai bahwa Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Namun tuduhan itu berulang kali dibantah oleh Iran, berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan ada 29 desa dan kampung yang hilang pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera, tepatnya di Aceh dan Sumatera Utara. Tito meminta bantuan kepada parlemen dan menteri-menteri lainnya untuk menentukan apakah desa yang hilang tersebut akan dibangun kembali atau dicoret dari data pemerintah. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan 29 desa hilang tersapu banjir dan tanah longsor sejak akhir November 2025. Desa-desa yang hilang semula berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Tito meminta bantuan kepada parlemen dan menteri-menteri lainnya untuk menentukan apakah desa yang hilang itu akan dibangun kembali atau dicoret dari data pemerintahan. Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terkena banjir. Di Aceh paling banyak yaitu 21 desa kampung yang hilang. Di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Luas. Sumatera Utara ada 8 desa yang hilang, khususnya di Tapsel dan Tapeli Tengah. Nama-nama desa juga ada di sana. Dan di Sumatera Barat alhamdulillah tidak ada desa yang hilang. Ini juga perlu penyelesaian, relokasi dan juga administrasi. Tito juga melaporkan total korban meninggal dunia akibat banjir di Pulau Sumatera hingga hari ini mencapai 1.205 jiwa. Sedangkan 141 warga lainnya dilaporkan masih hilang. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi dan Antara terus mengebut pembangunan hunian bagi korban bencana di wilayah Sumatera. Saat ini Danantara mengklaim telah menyelesaikan pembangunan 1.368 unit hunian sementara di 3 provinsi terdampak. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria merinci, dari total 1.368 unit Huntara yang rampung, sebanyak 1.075 unit berlokasi di Aceh, 200 unit di Sumatera Utara, dan 123 unit di Sumatera Barat. Doni menjelaskan progres pembangunan masih terus berjalan dengan adanya usulan tambahan unit. Doni menyebut dari total anggaran yang dialokasikan untuk 15.000 unit,
Ternyata tidak seluruhnya dibutuhkan dalam bentuk huntara oleh daerah-daerah terdampak. Oleh karena itu, sisa alokasi tersebut akan dikonversi menjadi pembangunan hunian tetap. Ternyata tidak semua dibutuhkan oleh daerah-daerah, sehingga akan kami konversi juga kalau bentuk lain, yaitu huntap. Jadi huntap kita sudah akan mulai berkoordinasi tentunya dengan Kementerian Perumahan, Pak. Kita akan mulai huntap di 3 provinsi ini, Pak. Besok kami akan groundbreaking, Pak, rencananya di Sumatera Barat untuk huntap. Yang pertama, kemudian dilanjutkan. Pemirsa, jelang Ramadan kenaikan harga bahan pangan terjadi di sejumlah daerah. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai rawit hingga daging sapi. Jelang Ramadan, kenaikan harga bahan pangan terjadi di sejumlah daerah. Di Pasar Modern Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah yang semula dijual Rp50.000 naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga naik menjadi Rp40.000 dan harga bawang merah naik menjadi Rp43.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi yang mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. 140 harga eceran. Kurang peminatnya. Kurang. Yang ini juga yang motong jarang sekarang. Makanya harga tinggi sapinya. Sementara itu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, lapak pedagang daging sapi dan kerbau musiman yang berada di Jalan Es Parman ramai diserbu warga. Meski harga daging sapi dan kerbau tembus Rp170.000 per kilogram, masyarakat tidak mempermasalahkan kenaikan harga daging tersebut. Nantinya daging sapi dan kerbau ini akan dijadikan hidangan di hari pertama puasa. Salah satu pedagang mengaku ramainya warga yang membeli daging kerbau membuat 1 ekor kerbau yang disembelihnya sudah habis terjual kurang dari setengah hari. Sekarang menjelang Ramadan ini kalau dagingnya 17 lah, secara 70 lah sekilo. Sekilo. Oh, gimana, Pak? Rame atau gimana? Inilah kondisinya, rame udah habis. Antusias masyarakat banyak, Pak. Pembeli rata-rata dari mana, Pak? Kota Depok ini lah. Kenaikan harga ini diprediksi akan terus terjadi saat bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Dari Sukabumi dan Tapanuli Tengah, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, masih di Prime Market Highlights, kelompok Hamas menolak klaim sepihak media Israel yang menyebut tenggat waktu untuk penyerahan senjata selama 60 hari untuk Hamas. Hamas juga menyebut warga Palestina akan tetap bertahan di tanah air mereka. Kelompok pejuang Palestina Hamas mengumumkan penolakan total terhadap tenggat waktu selama 60 hari untuk menyerahkan seluruh persenjataan termasuk senjata pribadi. Isu tersebut pertama kali diembuskan oleh media Israel. Pejabat senior Hamas Mahmud Mardawi mengatakan bahwa kelompok tersebut belum menerima pemberitahuan resmi terkait keputusan tersebut. Mardawi menyebut pernyataan yang dikaitkan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu hanya sekedar ancaman tanpa dasar. Menanggapi laporan ancaman penggunaan kekuatan setelah berakhirnya tenggat waktu tersebut, Mardawi memperingatkan bahwa langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi serius bagi kawasan yang lebih luas. Ia juga menambahkan bahwa rakyat Palestina tidak akan menyerah begitu saja terhadap kehendak Israel. Mardawi juga mengatakan Israel bertujuan memaksa warga Palestina pindah ke negara tangga seperti Yordania. Namun menurutnya hal itu tidak akan berhasil karena warga Palestina akan tetap bertahan di tanah dan tempat suci mereka. Sebagai sumber ada